Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi matematika peminatan kelas 10 di semester 2 ini, kita akan mempelajari tentang vektor. Nah, besaran di fisika ya, bahwa besaran itu ada dua. Yang pertama, besaran skalar. Besaran skalar itu besaran yang hanya dinyatakan oleh nilai. Dia hanya memiliki nilai saja. Contohnya suhu, berat, dan waktu. Sedangkan yang kedua, besaran vektor, itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, dan gaya. Misalkan, coba dilihat itu ilustrasinya, ada seseorang berjalan. Dia berpindah tempat ya, dari suatu titik ke titik yang lainnya. Kalau dicontoh, dia berjalan ke timur. Nah, dia berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya. Itulah yang disebut dengan vektor. Ya, langsung saja kita ke pengertian vektor. Vektor tadi adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Vektor sendiri digambarkan menggunakan ruas garis berarah. Panjang ruas menyatakan panjang atau besarnya vektor, dan arah panah menunjukkan arah vektor. Vektor diberi nama menurut pangkal dan ujungnya. Misalkan, ada sebuah vektor dari titik P menuju titik Q, maka namanya adalah vektor PQ. Pangkalnya P, ujungnya Q, dengan anak panah di atasnya. Selain itu, penamaan vektor juga dapat menggunakan sebuah huruf kecil. Contoh di atas, saya menggunakan huruf A, vektor A. Dan juga ada tanda anak panah di atasnya, atau garis di bawahnya, atau bisa juga ditebalkan. Yang kedua, kesamaan vektor. Dua buah vektor dikatakan sama apabila panjang dan arahnya sama. Misal ada vektor A, B, dan vektor CD. Nah, AB dan CD itu panjangnya sama, dan arahnya juga sama-sama ke kanan atas. Sehingga vektor AB itu sama panjang dan sejajar dengan vektor CD. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah vektor dapat digeser ke tempat lain dan tidak berubah asalkan panjang dan arahnya sama dengan besar semula. Yang kedua, dua vektor yang arahnya sama tetapi panjangnya berlainan. Dalam hal ini salah satu vektor dapat dinyatakan dengan vektor lain. Misal diketahui vektor AB, dia arahnya dari kiri ke kanan. Sedangkan vektor CD juga arahnya dari kiri ke kanan, tapi dia lebih pendek dari AB. CD itu setengahnya AB. Maka bisa ditulis vektor AB sama dengan 2 kali vektor CD, atau vektor CD sama dengan setengah vektor AB. Yang ketiga, dua buah vektor dikatakan berlawanan apabila panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan atau berbeda. Misal ada vektor AB, dia dari kiri ke kanan, vektor CD dari kanan ke kiri, arahnya beda. Maka bisa ditulis vektor AB sama dengan negatif vektor CD, atau vektor CD sama dengan negatif vektor AB. Yang keempat, jika dua vektor yang arahnya berlawanan dan panjangnya tidak sama, maka vektor yang satu dapat dinyatakan dengan vektor yang lain. Contohnya ada vektor AB, di arahnya ke kanan, vektor CD arahnya ke kiri, tapi lebih pendek. Maka bisa ditulis AB sama dengan negatif 2 CD, atau vektor CD sama dengan negatif setengah AB. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam vektor. Yang pertama, vektor 0. Suatu vektor disebut 0 apabila panjangnya 0
dan arah vektor 0 itu tidak tentu. Misalkan AA, vektor dari A ke A, BB, vektor dari B ke B, dan seterusnya. Vektor 0 dilambangkan dengan O. Yang kedua, vektor di R2 atau dimensi 2 atau ruang 2. Vektor di ruang 2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang ditulis bisa secara vertikal ataupun horizontal. Bilangan pertama menyatakan arah ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan dia nilainya positif, kalau ke kiri nilainya negatif. Bilangan kedua menyatakan arah ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Contoh, ada vektor AB dari titik A ke B. Dari titik A, dia ke kanan 2 satuan ya. Setelah itu dilanjut ke atas 5 satuan. Maka dapat ditulis vektor AB sama dengan 25. Itu penulisan secara kolom, atau vektor AB sama dengan 2,5, penulisan secara baris. Untuk vektor CD sendiri, dia dari titik C ke titik D. Dia dari titik C ke kiri sebanyak 3 satuan. Berarti nanti negatif 3. Setelah itu dia ke atas sebanyak 4 satuan. Berarti bisa ditulis vektor CD sama dengan negatif 3, 4, atau vektor CD sama dengan negatif 3,4. Nah, untuk vektor EF sendiri, dia awalnya dari E, berakhir atau ujungnya di F. Dia dari titik E itu tidak geser ke kanan atau ke kiri, maka bilangan pertama nanti 0. Sedangkan dia ke titik F, dia turun sebanyak 4 satuan. Maka vektor EF bisa ditulis sebagai 0 min 4, atau maaf ya, itu tipe EF sama dengan 0, min 4. Yang ketiga, vektor di R3 atau ruang 3. Vektor di ruang 3 dinyatakan dengan 3 bilangan yang ditulis secara vertikal juga maupun horizontal. Untuk memudahkan perhitungan, dipilih 3 sumbu yang berpotongan saling tegak lurus. Nah, dikenal dengan sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X itu arah depan belakang, sumbu Y itu arah kanan kiri, sumbu Z itu arah atas atau bawah. Ilustrasinya kurang lebih seperti gambar yang di sebelah kiri. Nah, sekarang bisa diketahui suatu vektor dari S ke U, jadi vektor SU. Nah, dia kan dari S ke U, dia berjalan ke depan 9 satuan, ya, S ke P itu sama dengan R ke G itu 9 satuan, terus ke kanan 10 satuan, dan ke atas 6 satuan. Maka vektor SU bisa ditulis 9, 10, 6. Yang keempat, vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Di gambar tersebut sudah diketahui adalah vektor posisi OA. Dia berawal dari titik O, 0,0 titik pangkal, dan berakhir di titik A. OA sendiri bisa ditulis 45, karena dia ke kanan 4 satuan, dan ke atas 5 satuan. Sedangkan vektor OB bisa ditulis 51, karena dia ke kanan 5 satuan, dan ke atas 1 satuan. Dari vektor tersebut, bisa kita teruskan menjadi vektor AB. OA diteruskan
ke AB, maka diperoleh vektor OB. Sehingga dapat ditulis OA ditambah AB sama dengan OB. Dari persamaan tersebut, kita dapat memperoleh nilai dari vektor AB, yaitu vektor OB dikurangi OA. OB sendiri tadi kita lambangkan dengan B. OA kita lambangkan dengan A. Berarti vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A, yaitu 51 dikurangi 45, sama dengan 1 min 4. Jadi, jika ditanyakan vektor AB, maka bisa dicari dari vektor B dikurangi vektor A. Atau, jika ditanya vektor PX, maka bisa dicari vektor X dikurangi vektor P. Nah, untuk soal-soal berikut, silahkan dikerjakan sebagai latihan mandiri kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.